Oke, halo, selamat malam ya semua teman-teman ya. Kalau nontonnya pagi selamat pagi, nontonnya sama siang ya terserah, pokoknya selamat-selamatan. Jadi hari ini terima kasih buat teman-teman media pers ya, udah ngundang saya buat kasih tahu ramalan saya di tahun 2021. Terima kasih nih, banyak ya mic kalian ya. Sebenarnya udah nggak apa-apa. Sebenarnya satu mic cukup sebenarnya, cuman ya karena medianya banyak jadi banyak juga nih mic-micannya nih. Oke, kita langsung masuk aja. Ini saya udah bikin banyak sini ya, ini ada 10 ramalan saya di tahun ini ya, di tahun 2021. Oke, kita awali langsung, nggak usah basa-basi kelamaan. Kalau kita review ke tahun 2020 ramalan saya, teman-teman boleh lihat juga gimana keberhasilannya ya, akurasinya berapa persen, teman-teman cek sendiri, cari sendiri di media. Oke, hari ini terima kasih untuk teman-teman media sudah mengundang ya. Langsung aja saya mulai. Yang pertama, akan ada pernikahan 2 orang artis, tapi rencananya akan gagal total karena mereka masih di bawah umur, jadi mereka belum bisa menikah. Ada lagi ramalan kedua, akan ada debit air yang besar dari atas ya. Ini jadi karena curah hujan besar juga ya, jadi meskipun di atas tapi karena tetap ada debit air yang tinggi dan membuat kubangan di bawah ya. Ada logik ya, kalau misalnya di atas kencang, bawahnya pasti akan banjir, tertutup. Oke, ini terjadi karena kita berada di air terjun ya, jadi karena air terjun tinggi terus kubangannya kalau berenang ya, itu terjadi ya. Itu ramalan saya tahun 2021. Dan yang ketiga, nah ini cukup penting ya, karena karena ini sudah menyangkut pribadi. Oke. Akan ada seorang pria yang akan kaya karena kerja kerasnya. Ya, ini seorang artis juga, inisial ada huruf F, ya ada huruf D-nya juga. Oke. Nah, yang keempat, oke, ini kita masuk ke dunia ekonomi ya, sudah masuk ke dunia pertelevisian. Oke. Dunia pertelevisian akan meredup. Di tahun 2020 ini saya ngelihat banyak sekali gelap-gelap ya. Cahaya sedikit, terutama di pertelevisian. Kenapa? Karena mereka meredup karena mati lampu. Oke, ini satu titik karena mati lampu jadi meredup. Yang kelima, ramalan saya. Nah, ini cukup penting juga karena menyangkut sekali lagi artis. Oke, ini cukup penting. Akan ada seorang artis terkenal yang akan hilang keberadaannya. Nah, ini sangat bahaya ya. Di sini ada inisial S. Oke, artis inisial S akan hilang. Di sini saya udah ngelihat di situ kalau masih ada gelap ya, gelap berarti kurang lebih dia itu hilang karena dia belum lahir. Oke, dia belum lahir akan hilang. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari media? Oke, belum ada ya. Oke, masuk ke pertanyaan ke-6 ya. Nah, ini pertanyaan ramalan ke-6. Oke. Ini cukup miris juga ya, karena ini menyangkut dunia penerbangan di transportasi. Di sini saya melihat banyak sekali warna putih di awan. Ya, warna putih. Saya sampai tidur pun gelisah sebenarnya melihat warna putih ini di awan. Nah, ramalan saya ini mengatakan ya, kalau akan ada masalah transportasi udara. Coraknya ada corak warna putih, mengalami sebuah tragedi. Oke. Tragedinya kurang lebih itu drone nyangkut di pohon. Nah, itu tragedinya ya. Itu teman-teman boleh was-was ya. Sudah mulai pelan-pelan memperhatikan ya, nggak apa-apa. Ini teman-teman nggak boleh takut karena ini hanya ramalan. Jadi kita nggak boleh percaya ramalan. Kita cuma hanya memperkirakan saja, memprediksi dari ramalan ini. Jadi teman-teman kira-kira bisa was-was ya untuk teman-teman yang punya drone, terutama nyangkut kan lumayan mahal. Oke, ada pertanyaan di media? Oke, ya ada. Apa? Oh iya, silakan. Apakah ramalan Bapak akan terjadi benar-benar akan terjadi? Oke, di sini saya nggak mengatakan bahwa ramalan saya akan akurat ya. Tapi teman-teman boleh cek sendiri di media sebelum-sebelumnya seberapa akurat ramalan saya ya. Teman-teman boleh cek sendiri.
Nah ini ada yang WA saya ya, dia mungkin karena jarak terjauh media juga kan, karena kita social distancing ya, mereka cuma boleh taruh mic. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Oke. Kok pertanyaan? Maksudnya berapa ramalan? Saya sini hanya meramal 10 ya, karena kalau saya buka semuanya takutnya nanti kalian risih ya, kalian nggak bisa hidup dengan tenang. Oke, di sini saya hanya kasih 10 top yang paling menurut saya cukup bisa jadi big news gitu ya. Nah, kita masuk ke ramalan ke-7 saya ya. Akan ada perumahan mewah. Meskipun perumahan mewah, mereka akan terkena musibah. Terkena musibah terendam. Oke, jadi meskipun dia perumahan mewah, dia akan tetap mengalami yang namanya terendam. Kenapa? Di sini saya sangat melihat banyak sekali warna biru. Biru, debitnya tinggi dan condong masuk ke bawah. Oke, jadi airnya itu masuk ke bawah. Oke, ini terjadi karena kalau saya lihat karena ada kolam renang dalam rumahnya ya. Jadi debit airnya ada dan tinggi di rumah-rumah mewah. Oke, masuk ke ramalan ke-8 saya. Nah ini juga cukup penting karena di sini teman-teman harus bisa was-was ya, karena saya melihat banyak sekali warna merah, merah seperti air. Oke, saya khawatirkan teman-teman sini nanti nggak siap. Oke, akan ada banyak warna merah di mana-mana seperti air dan banyak orang di sana. Oke. Ya, di sini teman-teman ingat ya, teman-teman nggak perlu percaya, tapi teman-teman cukup menjadikan ini patokan aja ya. Di sini saya melihat warna merah ini terjadi karena kita semua berada di pabrik Fanta. Oke, jadi teman-teman melihat warna merah banyak di situ ya. Itu. Ramalan ke-9 saya. Oke, ini cukup penting juga karena ini masuk ke fenomena alam ya. Dimana sebelumnya Indonesia kita sudah masuk pandemi, kita masuk lagi bencana alam. Nah ini saya ramalkan biar nanti teman-teman bisa was-was. Oke. Akan ada perpindahan warna langit dari biru ke orange dan gelap. Ini sangat seram teman-teman ya. Teman bisa bayangkan dari warna biru terang tiba-tiba berubah ke orange, tiba-tiba berubah lagi ke gelap. Oke. Ini terjadi karena sudah malam teman-teman. Jadi ada perpindahan warnanya ya. Nah, kita masuk lagi ke ramalan saya yang terakhir. Ini masuk ke dunia YouTuber ya. YouTube karena dari TV semua kita udah bahas, masuk ke dunia YouTube. Ini saya akan melihat akan ada satu YouTuber atau influencer ya, yang tidak terkenal dan tidak akan terkenal sampai kapanpun. Ya, itu ada inisial O-nya misalnya ya. Gitu. Nah, saya pikir 10 ini aja bisa mewakili ya untuk tahun ke depan, tahun ini 2021. Di sini saya banyak sekali hal-hal positif ya. Hal-hal positif di sini banyak sekali. Meskipun ada negatif, teman-teman gak boleh berarti sebagai hal yang buruk, tapi harus jadi motivasi. Oke, mungkin ada pertanyaan di media lagi? Oh ya nih, masuk lagi di WA. Ya. Apakah ada titik terang di tahun 2021 buat kita semua? Ada ya, sekali lagi. Semua itu kita percayakan pada Tuhan ya. Jadi kita tetap percaya pada Tuhan, semua rezeki. Kalau saya dibilangnya hoki ya, hoki datang dari Tuhan juga. Jadi teman-teman cukup bekerja, jangan kerja keras seperti teman-teman, seperti yang teman-teman lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Maka niscaya kehokian itu, rezeki itu akan ikut kepada teman-teman juga. Jadi kita nggak boleh khawatir teman-teman. Meskipun ramalan saya banyak hal-hal yang cenderung negatif, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya ngomong A, Tuhan bisa berubah ke B. Jadi jangan percaya, tapi teman-teman akan jadikan patokan saja. Apakah banyak? Titik terang banyak. Meskipun kita sedang pandemi, kita tetap bisa meraih rezeki teman-teman ya. Meskipun sekali lagi ekonomi kita sangat sulit, tapi tetap ada hoki-hokinya ya. Jadi intinya tetap berjuang. Ada? Oke, masuk lagi. Oke, ini pertanyaan cenderung sama ya tadi ya. Apakah ada titik terang ya? Oke, di sini saya juga melihat sebenarnya satu poin lagi, saya melihat ada kehadiran satu orang influencer yang mampu menciptakan ketenangan bagi kita. Jadi itu satu orang ini langsung meledak menurut saya. Jadi dia anak seorang muda, jadi dia langsung terkenal menurut saya ya. Jadi dia nggak perlu melalui step-step yang aneh-aneh. Jadi dia itu lebih ke influencer ya. Dia sekarang main platformnya di Instagram saya lihat. Oke.
influencer ini masih muda dan saya bisa kasih nama namanya Wendy. Oke. Namanya Wendy. Kalau Anda penasaran IG di sini ya, Wendy. Nah, lihat, dia itu menurut saya seorang influencer yang mampu menciptakan hal-hal baik di Instagram ya, teman-teman nanti boleh lihat sendiri. Dan boleh follow ya, kalau nggak mau di follow, di report juga nggak apa-apa. Jadi bisa lebih baik lagi. Gitu. Ada lagi terakhir dari media. Nih, sebelum saya tutup. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih teman-teman media sudah mengundang saya di acara ini. Ya, meskipun saya tidak mengeluarkan semua, tapi saya yakin dengan ada 10 ramalan ini teman-teman bisa lebih hati-hati lagi dalam sesuatu, lebih bisa bersyukur dan lain-lain ya. Oke teman-teman, nggak perlu khawatir, intinya semua diatur oleh Tuhan. Oke, terima kasih juga buat awak-awak media ya yang sudah datang, sudah mengundang saya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya.